Saya baru dapat warisan toko perlengkapan haji. Bagaimana ya cara saya berjualan kalau musim haji sudah lewat? Bu Intan, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Intan dan teman-teman semua. Saya yakin banyak dari kita yang mungkin pernah menghadapi situasi serupa, terutama bagi pemilik toko yang menjual perlengkapan khusus seperti perlengkapan haji. Nah, memang betul, ketika musim haji sudah berlalu, mungkin toko kita tidak lagi seramai saat musim haji berlangsung. Namun, bukan berarti kita harus berdiam diri atau pasrah begitu saja. Justru disinilah kesempatan kita untuk lebih kreatif dan strategis dalam mengelola bisnis kita. Coba bayangkan, meskipun musim haji datang setahun sekali, toko kita masih tetap buka sepanjang tahun, bukan? Itu artinya ada peluang yang bisa kita manfaatkan di luar musim haji. Mari kita bahas beberapa strategi yang bisa dilakukan agar toko kita tetap beroperasi dengan baik bahkan saat low season. 1. Geser fokus pasar. Sebelumnya, toko kita mungkin sangat bergantung pada momen haji yang memang merupakan puncak penjualan. Tapi, jangan lupa, ada satu momen lain yang juga penting, yaitu umroh. Keunggulan dari umroh adalah waktunya itu lebih fleksibel dibanding haji. Orang bisa berangkat umroh kapan saja sepanjang tahun, tidak terbatas pada satu musim tertentu. Jadi, langkah pertama adalah menggeser fokus kita ke pasar umroh. Apa saja yang bisa kita jual? Misalnya, perlengkapan ibadah seperti pakaian ihram, tasbih, botol air zam-zam, dan sandal khusus umroh. Selain itu, aksesoris seperti kantong kecil untuk menyimpan barang-barang pribadi selama ibadah juga bisa dimasukkan dalam daftar produk jualan kita. Selain umroh, kita juga bisa memperluas produk kita untuk kebutuhan sehari-hari umat muslim. Misalnya, sarung, mukena, sajadah, hingga pakaian muslim yang stylish tapi tetap syar'i. Semua barang-barang ini tetap dibutuhkan orang, tidak peduli apakah itu musim haji atau bukan. Bahkan produk-produk ini bisa jadi pilihan hadiah untuk acara-acara keagamaan seperti pernikahan, akikah, atau sekedar untuk dipakai sehari-hari. Ini juga bisa jadi momen bagi kita untuk menjalin kerjasama dengan event-event komunitas muslim di lingkungan sekitar. Misal, kita bisa menawarkan produk untuk acara pengajian, arisan ibu-ibu, atau majelis taklim. Dengan begitu, kita bisa membangun relasi yang lebih luas lagi dan terus menjaga eksistensi toko kita di masyarakat. 2. Strategi low season. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana cara menghadapi low season. Pada masa-masa ini, penting sekali bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara stok produk dan permintaan pasar. Salah satu hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi produk mana yang berpotensi menjadi dead stock, yaitu barang yang lama tersimpan di gudang tanpa adanya penjualan. Cara mengatasi dead stock ini bisa dengan berbagai strategi. Pertama, kita bisa membuat promo khusus seperti diskon besar-besaran atau penawaran bundling. Misalnya nih, satu paket perlengkapan ibadah yang dijual dengan harga khusus bisa menarik perhatian pelanggan untuk membeli lebih banyak. Selain itu, kita bisa memanfaatkan momen-momen spesial lainnya seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, atau Maulid Nabi. Di momen-momen ini biasanya permintaan akan produk-produk agamaan meningkat. Jadi, meskipun bukan musim haji, kita tetap bisa merencanakan promosi atau penjualan khusus sesuai dengan event-event tersebut. Tapi, jangan hanya berhenti di situ. Kita juga harus proaktif dalam menghubungi pelanggan lama yang mungkin sudah lama tidak berbelanja di toko kita. Manfaatkan database pelanggan yang kita punya, kirimkan katalog produk terbaru, atau bahkan tawarkan promo eksklusif hanya untuk mereka. Pelanggan lama adalah aset penting yang seringkali terlupakan. Padahal, mereka punya potensi besar untuk kembali melakukan pembelian jika kita bisa menarik perhatian mereka dengan cara yang tepat. 3. Gunakan teknologi untuk membantu. Nah,
Untuk memudahkan proses ini, aplikasi kasir seperti iPos dan Ketoko bisa menjadi sahabat terbaik kita. Dengan aplikasi kasir iPos dan Ketoko, kita bisa dengan mudah melacak stok barang, membuat laporan, dan merencanakan strategi dengan lebih terarah. Contohnya, untuk mengetahui produk mana yang berpotensi menjadi dead stock, kita tinggal buka saja laporan persediaan dan pilih menu laporan item tidak laku. Dari situ, kita bisa langsung melihat barang-barang mana saja yang perlu kita dorong untuk segera dijual. Dengan begitu, stok kita tidak menumpuk sia-sia di gudang. Tidak hanya itu, dengan iPos, kita juga bisa melihat daftar pelanggan yang sudah lama tidak aktif. Tinggal buka laporan penjualan dan klik laporan analisa pelanggan aktif atau tidak aktif. Dari situ, kita bisa langsung mengetahui siapa saja pelanggan yang perlu kita hubungi kembali dan bagaimana cara kita menawarkan produk kepada mereka. Bayangkan saja, tanpa teknologi ini kita harus melakukannya secara manual yang tentu saja memakan waktu dan tenaga. Dengan iPos, semua bisa dilakukan dalam hitungan menit. Kesimpulannya, jadi Bu Intan dan teman-teman semua, dengan beberapa langkah kreatif dan pemanfaatan teknologi yang tepat, kita bisa tetap menjaga toko kita tetap berjalan dengan baik, bahkan di masa low season. Kuncinya adalah fleksibilitas dalam beradaptasi dengan pasar dan strategi yang matang dalam pengelolaan stok dan pelanggan. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan ketika menghadapi low season. Kita bisa tetap maju dan berkembang dengan perencanaan yang baik. Ingat, selalu ada peluang di balik setiap tantangan. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.